orang tua gimana ya perasaannya pada saat anaknya jadi paskibraka? Tanggapan orang tua? Si bangga ya. Tapi ada tak orang tua yang tahu habis atau Patan tahu saja jadi paskibraka tak? Ada tak? Kalau orang tua saya sih ngedukung kali kak. Sama ngedukung, nggak ada yang kayak larang-larang. Kalau itu ya bermanfaat bagus lanjut. Ya, karena kan hal positif gitu kak ya. Karena itu juga satu prestasi. Iya benar. Se-Indonesia terpilih untuk mengibarkan itu sesuatu Di hari yang ini lagi ya, hari bersejarah ya. Dan mereka juga tidak hanya sebagai pengibar bendera pusaka pada saat 17 Agustus ya. Di beberapa kesempatan juga ada ya. Kira-kira acara apa aja tuh? Kayak di itu. hari-hari besar Indonesia gitu. Kayak ada upacaranya pasti kami turun. Misalnya ada juga mungkin di acara MTQ misalnya. Iya, MTQ ya. MTQ, kemudian Hari Sumpah Pemuda, Hardiknas kan ya? Hardiknas ya. Kemudian kalau ada pawai-pawai pembangunan atau apa gitu ya, ada ya. Kemudian apakah setiap kalian ini harus bisa mengibarkan bendera atau menjadi pemimpin upacara gitu? Bisa nggak? Emang harus seperti itu atau gimana? Sebenarnya kalau kayak kami ini kan udah purna gitu kak. Ya. Jadi otomatis tuh harus bisa lah ya. Harus bisa semua ya. Harus bisa. Mau jadi apapun Harus siap sedia gitu kak, dicampak di mana saya. Bahasanya. Jadi pemimpin juga. Semua harus bisa ya. Jadi selama kalian udah jadi purna nih, selama sekolah ya, memang bisa di semua posisi atau gimana? Seharusnya harus bisa semua posisi. Karena kan udah purna ya, jadi tahu tentang paskibraka tuh apa-apa aja. Jadi harus bisa semua juga. Kalau bisa tuh insya Allah lah kak. Cuman harus siap gitu kak. Harus siap pakai ya. Harus siap pakai. Gitu. Bisa nggak bisa harus bisa. Harus bisa. Harus bisa ya. Bisa tak bisa harus bisa. Tak bisa harus bisa. Tak bisa jangan sampai memalu-malukan kan? Mempermalukan alma mater ya gitu kan. Apa lagi ya? Kira-kira Kak Al Naziran agak-agak lain kalau dipanggil Kakak Al Naziran ini ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa dibagikan purna paskibraka. Kenapa? Coba tanya sama mereka. Kenapa disebut purna langsung? Kenapa tanya? Menurut Langsung kalian tuh disebutkan purna? gimana? Gimana kak? Tak, kenapa bapak ini bawa sepeda tuh? Nah, jadi mereka ini salah satu petugas yang begitu banyak daerah dan yang paling cepat mendapatkan kata purna itu ya purna paskibraka. Jadi ketika bendera itu sudah diturunkan, selesai di situ sudah jadi purna dia. Karena sudah menyelesaikan tugas ya. Tugasnya cuma 1 hari aja. Tapi seleksinya lama, panjang, Prosesnya kemudian karantina juga panjang karena memang harus betul-betul bagus ya, harus sempurna gitu. Ya harus perfect. Jadi tidak hanya dalam fisik, mental juga harus dibina kan. Nah, efek setelah kalian menjadi purna, apakah ada efek nggak untuk diri sendiri? Misalnya dari segi kedisiplinan Ada kan? waktu atau gimana? Itu ada tuh. Itu pasti ada. Ada ya. Terbawa-bawa nggak sampai di rumah gitu? Wah, itu pasti kayak minggu-minggu pertama pasti bawa-bawa. Kayak Kehilangan kawan-kawan. iya. Setiap ngomong harus pakai siap gitu ya. Itu kayak kebawa kali pas ke sekolah. Iya, Kalau betul. misalnya itu Patan mandi siap mak. Jadi orang tuanya kaget nggak kalau pada saat Fatan atau Hafiz pas disuruh siap gitu kan, ngomongnya siap gitu? Tak kaget lah Nggak mamanya. kaget. Gitu, Atau Pak. memang udah terbiasa? Atau udah langsung otomatis, oh aku udah di rumah nih, macam biasa aja lah, nggak kayak di karantina Dia gitu. ketika mamanya bilang, Patan mandi siap mak, laksanakan kata mamanya. Ada nggak seperti itu? Atau memang sudah terbiasa? Tak Langsung juga lah, otomatis merubah kelakuan gitu? Nah, kalau habis bisa gitu, Pak. tidak seperti itu ya habis ya? Kami seperti itu kak, cuman pada saat yang tepat juga lah ya. Oh, atau pas bapak suruh, Pis belikan bapak rokok, hitungan 3 sudah Siap. sampai Pis, 1.
Ibaratnya kalau kata orang Melayu tersasul, ya kan? Tiba-tiba bapaknya kaget juga kan, ngapa pula anak aku nih macam gini. Jadi kebiasaan yang di asrama itu terbawa lah ya, Iya. otomatis ya kan. Kemudian apa pesan kalian untuk para generasi selanjutnya di tahun 2021 nanti mungkin ada yang menjadi paskibraka lagi. Fatan Insya dulu. Allah COVID berlalu. Ya mudah-mudahan COVID sudah berlalu ya. Jadi semangat gegap gempita gagah perkasa si paskibraka ini dapat kita lihat lagi gitu. Fatan dulu coba. Pesan mungkin untuk adik-adik mungkin menerus 2021 mungkin kalau pengen jadi paskibraka itu tuh nggak bisa dianggap sepele. Jadi kebanyakan tuh dari kawan-kawan saya tuh mau masuk paskibraka itu dia sepele, mungkin cara dia persiapannya, latihannya itu tuh harus yang betul-betul Serius ya? kan harus serius. Kalau jadi pengen paskibraka tuh ya serius, banyak berdoa, yang paling penting sih Yang banyak orang main-main tua ya. juga dapat. Iya betul. Kemudian kalau mau jadi paskibraka ya harus berlatih dari sekarang ya kan. Hafiz, coba Hafiz. Kalau habis nih, beda Kalau lagi. pesan dari kami untuk adik-adik nih, Jaga leher. Dari abang semangat aja Kak. Babang Hafiz. Semangat. Semangat, jaga Yakin. leher. Jangan sampai cengkelak. Jangan ngelenyah kata orang Melayu. Jangan minder juga Kak. Ah, Contoh jangan minder, misalnya tengok saingan nih kan, saingan badannya bagus. Kadang orang disitu suka minder Kak. iya. Udah jatuh mentalnya ya. Pokoknya semangat aja lah, yakin deh. Badan bagus itu bukan menjadi jaminan ya kan. Iya, Jadi yang penting basic. gerakannya yang betul-betul sempurna. Salah satu pendukung saja kalau pada postur. Ya, itu memang udah alami gitu Ya, kan, udah postur. alami. Jadi yang paling penting itu memang dia harus memahami disiplin. Kekuatan fisik ya kan, Ya, itu penting juga. itu yang penting. Dikerjain nggak waktu kalian di asrama? Ada yang usil nggak? Waduh, itu pasti banyak Kak. Usil ya. Hal yang menjadi yang tidak bisa kalian lupakan, keusilan dari kakak-kakak tingkat atau kakak tingkat apa kakak purna ya? Kakak purna sebutannya. Purna, dia Kalau kakak tingkat tuh kuliah ya. Kakak purna atau sesama kalian lah yang paling usil tuh ada nggak yang tidak bisa kalian lupakan? Kalau yang seusil tuh kayaknya tuh Apis yang usil. enggak Kak. Contoh Dia yang kayak ganggu hal pernah. yang tak bisa dilupakan gitu Kak ya. Ah, Dari kawan-kawan rekan saya juga Kak. hmm. Saya ini kan Palu Kak sana Kak. Pak Lurah. Ya. Kenapa sebutannya Pak Lurah? Kenapa bisa kamu yang jadi terpilih Pak Lurahnya? Kayak mana itu takdir Karena saya, memang Kak. kamu paling bandel atau Dia gimana? semua takdir. Congklek sana takdir. Dia ini anak yang selalu menerima takdir. takdir. Ah, terus kenapa bisa dibilang jadi atau dipilih jadi Pak Lurah? Pak Lurah tuh macam pemimpin di semua gitu Kak. Di Iya. asrama. Dia Karena kan ada- asrama namanya Desa Bahagia Kak. Iya. itu dia. Desa bahagia. Iya. Desa. Jadi saya dipilih jadi Pak Lurahnya. Mm-mm. Diamanahkan gitulah Kak. Dia untuk yang laki-laki, untuk Iya. putra. Kalau yang untuk putri, Buat Bu Lurahnya. ada lagi. Bu Lurah. Untuk yang Lurah. setengah-tengah tak ada. Biasanya putra putri. Kenapa? Apa yang menjadi berkesan tuh, Pis? Yang ini berkesan tuh saya nggak bisa saya lupakan tuh Azab. bukan ya. Ini apa nih? Tingkah teman saya juga Kak. Ah, apa tuh? Yang buat saya malu tuh Kak. Di hari pertama tuh kan harus bangun tuh harus tepat gitu kan, nggak waktunya Kak. Mm-mm. Kawan saya nih rupanya ngigau. Mm. Kawan sebelah kamar saya rupanya masih jam 1 atau jam 2 malam gitu Kak. Saya dibangunin, saya bangunin semuanya. Rupanya salah jam Kak, tidur lagi lah. Kedua ya pas itu. Ya itu hari pertama di kelas tuh. Ah. Itu lah Kak. Kalau Fatan? Kekuatan ya. Kalau kekuatan nih mungkin banyak juga sih kayak Apis. Di asrama juga kalau dipanggilnya kepala desa kan, karena dapat jabatan sebagai kepala desa. Mm-mm. Jadi sama nih kayak Apis. Pak Kalau Lurah ya? Apis, Pak Lurah. Ini Pak Kalau Kades.
Ya, tahun ini agak berubah sih namanya kan. Kepala desa. Karena warganya sedikit kan. Baik juga. Tahun ini jadi kepala desa ya namanya? 2019 Oh, kan. 2019. provinsi itu kepala desa berubah kayaknya baru pertama kali sih berubah. Ya, pertama kali tahun 2019 itu diubah jadi kepala desa. Terus apa yang berkesan selama di asrama? Berkesan. Hal-hal yang usil kakak seniornya atau gimana gitu. Mungkin ada nih ya, mungkin Mana berani dia ngomong sini. mungkin waktu pas itu kok lagi misalnya mandi nih habis olahraga pagi, itu kan pasti disuruh mandi itu cepat, misalnya selesai olahraga pagi jam 5:45 mungkin. Siapkan makan ya? Iya, habis itu jam 6 harus kumpul di sini ya. Nanti itu sebelum kakak siap mandi, kalau udah harus siap dulu, udah harus kumpul. Nah, jadi kami mandi lah cepet-cepet nih. Udah mandi cepet-cepet kan satu kamar tuh 2 orang. Jadi itu ada yang beresin kamar, ada yang mandi. Nah, yang paling berkesan tuh pas mandinya itu. Kalau mohon maaf cerita nih, kalau cowok nih, nggak tahu kalau yang cewek kan. Kalau cowok nih mungkin mandi sama-sama kayak mungkin Malu. bugil berdua tuh kayak udah biasa kak. Jadi Biasa. Udah biasa. ada satu mandi, satunya nih Buang air ya. iya, jadi tuh sama-sama lah kayak. Jadi udah nggak ada urat Iya, malunya nggak ada lagi lah ya. urat lagi. Udah nggak, Apalagi udah biasa kalau- gitu ya. Kalau apa ya, kalau iseng-iseng kakak Purna tuh waktu mandi juga tuh ada juga kayak saat lagi mandi nih tiba-tiba dimatiin lampunya nih, tuk. Nah itu dikiranya kayak kawan-kawan kami juga, wih janganlah kayak Diusilin "Woi, kawan siapa tuh? Wah. Nanti pas udah makin marah kita dibuka ya kamar mandi tuh. Apa kalian? Rupanya senior. Itu kayak makin Bisa apa-apa ya? Iya, bisa apa kayak. Udah ikut pasrah aja lah ya. Cuma takdirnya ya. Itu dihukum nggak? Ya kalau pengisian kadang dihukum, kadang di Pasti hukumannya hukuman yang wajar lah ya. ya wajar. Mereka sekarang semenjak 2008 ya. 2008 itu tidak boleh ada kontak fisik antara Purna dengan Juniornya ya. adik sama senior dan junior, termasuk juga pelatih segala macam. Kalau di zaman saya 2006 itu masih ada kontak fisik, itu lebih kejam. Dulu paskibraka itu termasuk ya bisa dibilang Semi militer ya. memang semi militer. Cuman sekarang ini tidak sekeras dulu, itu saja perbedaannya. Kalau dulu masih ada kontak fisik yang ya senior masih bisa pukul pantat junior pakai dulu. Agak sedikit. Kalau sekarang tidak diperbolehkan, Sudah lebih teratur lah ya. kecuali Tidak suara ya, seperti itu. kekuatannya. Ya betul. Kecuali suara. Suara itu kenapa? Sebenarnya itu mengedukasi mereka supaya lebih sigap, lebih respect, seperti itu tujuan. Bener nggak sih kalau makan mie instan harus hitungan 5 atau 10 gitu harus selesai? Instan kayaknya tak pernah Ada nggak? ya. Nggak pernah ya. Ada di dalam pelatihan di klub Kalau tidak pernah. makan yang gimana gitu ada nggak pakai hitungan gitu harus selesai? Ada. Itu makan pakai Pasti itu kan ada. pasti ada kak. Nah, Mungkin siap makan lah. Setiap makan. Setiap makan. setiap makan ya. Ya, Pasti ada hitungannya. Cuman nggak terlalu cepat kali gitu juga kak. Tapi misalnya mungkin Minum teh misalnya gitu. Minum teh? Minum teh kunyah cabai rawit. Oh gitu. Kalau misalnya snack tuh misalnya ada 3. Masalahnya saya waktu sekolah ada kawan baru pulang tugas sebagai paskibraka. Itu kalau makan dia paling duluan cepat selesai. Alasannya apa? Terbiasa dengan di asrama. Modus juga. Apa? Modus juga supaya habis makan pesan lagi. Tak cukup. Ya, Ada nggak keluar. perubahan dari bentuk badan? Oh kok itu ada kak. Masih ada. Ada ya. Setelah ditempa di asrama, Yang paling ke bawah tuh ya itu kak kamu. perubahan kulit, warna, Iya. warna kulit. Cara makan juga beda, kayak mungkin dulu sebelum diikut makannya dikit gitu. Table manner-nya kan juga jalan. Iya, kalian pelajari table manner juga kan? Nah, kalau mereka ini kan memang sudah di kelasnya sudah di hotel,
Kalau dulu tingkat kota itu di asrama haji, sifatnya model barak dulu. Asrama haji dulu kan belum Belum, ini ya, belum yang bagus seperti ya ini. seperti sekarang. Ya masih barak tingkat kota. Kalau tingkat provinsi yang sudah di hotel sih. Dari dulu sudah di hotel. Kalau di kota itu dulu lebih tingkat keseruannya sebenarnya enaknya di barak. Anda ngumpul di situ semuanya ya. Oke. Mungkin itu sedikit kesan dan pesan dari Fatan dan Hafiz tentang pengalaman mereka berdua untuk mengikuti pasukan pengibar bendera pusaka. Ada sedikit perbedaan, bukan sedikit ya, banyak perbedaannya ya. Perbedaan antara 2019 dan 2020 ini. Jadi apapun yang mereka lakukan, ini adalah putra terbaik Kota Tanjung Pinang yang sudah terpilih menjadi paskibraka 2 kali. Ini pengalaman yang sangat luar biasa yang tidak bisa ditiru oleh siapapun, apalagi generasi muda yang seperti seumuran mereka. Dan untuk adik-adik semuanya yang di SMA, SMK, persiapkan diri SMP Anda juga, SMP kelas 3 sudah. mulai dari SMP lah ya kalau bisa ya. Mulai bisa. Mulai dari SMP, karena di SMP juga ada yang Mulai dari SD juga sudah bisa sih. Apa namanya, pasus ya? Pasus. Mulai SD bisa juga. Ya, dari TK PAUD juga boleh. Karena kalau sudah kita persiapkan dari sejak dini ya pasti otomatis sudah terbentuk, ya, sudah terlatih. Betul. Tinggal memolesnya sedikit saja ya. Yang jelas kedisiplin. Ya, yang jelas kedisiplinan dan membiasakan diri dengan hal-hal yang baik dan positif. Oke? Betul. Kita sampai di sini dulu. Bual-bual kita dalam mobil bersama. Tapi kita ini belum sampai karena baru di Batu Licin. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita akan buat lagi. Oke? Sampai jumpa. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi bersama berbagai narasumber. Tetap bersama abang sebelah saya nih, Abang Al Naziran, kakak hari ini ya. Karena Hari kakak kakak Purna. Al. Tengok tuh dia punya jaket udah ada label. Ini jaket Purna. kebanggaan saya. Iya, kalau saya tetap pakai batik ya. 14 tahun batik Gurindam Batik Gurindam Pusaka Pusaka. by Melayu Batik. Oke, Mbak Tias. nanti kita undang Mbak Tias ya untuk ngobrol di mobil ini. Kira-kira apa yang kita bahas? Kita tunggu saja di lain kesempatan. Terima kasih kepada Hafiz dan Fatan. Semoga sukses selalu dan Amin. mudah-mudahan nanti di Tunggu, kedepan. saya belum selesai. Satu Apa? pertanyaan. Setelah SMA kemana tujuan? Iya, tadi saya lupa. Habis nikah. Jangan dulu lah kak. Hafiz akan lanjut ke sekolah militer atau sekolah pelayaran? Kayaknya melanjut sekolah pelayaran dulu. Sekolah pelayaran. Pelayaran. Kalau Fatan, sekolah kedinasan. 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 Tujuan utama ya. Tujuan utamanya. Kedinasan apa tuh? Praja IPDN ya. PDN. Oh IPDN. Kita doakan mudah-mudahan kedua putra terbaik ini Amin. ya menjadi sukses dan cita-citanya tercapai. Terima kasih. Mudah-mudahan tercapai. Ya. Dan kita doakan pula Bang Fahri. Amin. cita-citanya tercapai. Cepat nikah. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Fatan dan Hafiz. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.